Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemerhati sejarah, selamat datang di channel BPR Sentral Arta. Bersama saya, Riko. Hari ini akan mengajak Anda ke daerah yang namanya dikenal dengan Sigeseng, yang menjadi lokasi makam Syekh Jambu Karang di Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dan nanti akan dilanjutkan ke makam Syekh Maulana Maghribi di Desa Pesantren Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Apa tujuan kami ke situs bersejarah ini? Tidak lain untuk berziarah dan menelusuri jejak-jejak dan sejarah syiar Islam di Tanah Jawa, tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Pemalang. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Dan tonton sampai dengan selesai agar informasi yang didapatkan bisa tuntas. Terima kasih kepada BPR Sentral Arta yang sudah mensupport kami untuk menjelajahi dan mengabarkan kepada Anda tentang pentingnya sejarah. Perjalanan dimulai dari Pemalang Kota, melalui jalur Pantura, kemudian menuju ke Pasar Petarukan, dan selanjutnya ke utara, menyusuri jalan kabupaten, yaitu Jalan Kartini Petarukan. Kemudian kita akan menemui hamparan sawah dan aktivitas warga pesisir. Ini akan menjadi pemandangan yang akan membuat Anda sejuk memandangnya di sepanjang jalan. Sementara itu jarak dari pusat kota Pemalang sampai dengan Sigeseng, yaitu kurang lebih 19 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 40 menit jika ditempuh dengan kendaraan roda 4. Desa Kendalrejo sendiri merupakan hasil pemekaran dari Desa Kendal Doyong. Desa ini berbatasan dengan Desa Kendal Doyong di sebelah selatan, di sebelah barat dengan Desa Klarean, sedangkan di sebelah timur dengan Desa Pesantren, dan utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di area makam yang ditumbuhi beberapa pohon besar ini, terdapat satu makam, yaitu makam Syekh Jambu Karang. Diketahui berdasarkan penuturan Mbah Kusno, nama asli dari Syekh Jambu Karang adalah Raden Munding Wangi. Makam Sigeseng berada di Dusun Jimat atau Dusun Kauman Desa Kendalrejo. Kami pun diizinkan oleh juru kunci makam Sigeseng, yaitu Mbah Kusno, untuk masuk ke area makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, tepangaken Riko dari BPR Sentral Arta. Panggih sinten Pak? Kula Pak Kusno. Pak Kusno. Nggih, termasuk suruh kunci teng mriki makam Syekh Jambu Karang. Nggih, wonten Kendalrejo Petarukan. Nggih, wonten Kendalrejo Petarukan. Nyuwun izin Pak, ikut berdoa dan ikut mengetahui nanti sejarah dari beliau. Monggo. Angsal. Monggo. Oke, matur nuwun Pak. Selesai berdoa dan tabur bunga, kami pun menggali informasi dari Mbah Kusno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Kusno sebagai juru kuncen makam Syekh Jambu Karang. Untuk alamat Desa Kendalrejo, RT 09 RW 03, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Kalau nama Syekh Jambu Karang, nama aslinya dari kecil namanya Pangeran
Munding Wangi, Mas. Pangeran Munding Wangi. Putra dari Ki Prabu Brawijaya Kerajaan Majapahit. Terus untuk selanjutnya ya Ki Pangeran Munding Wangi itu kan putra buat nantinya sebagai generasi pilih ini Syekh si Ki Prabu Brawijaya udah tua atau udah nggak ada kan, termasuk buat generasi penerusnya itu. Kemudiannya Syekh Jambu Karang itu belum siap menjadi generasi termasuk menempati kerajaan, itu belum siap. Jadi Mbah Syekh Jambu Karang itu romannya masih kayak zaman sekarang, termasuk menjalani musafir ngembara gitu, Mas. Nyari ilmu yang sama Allah yang sempurna itu. Terus jalan-jalan sampai ke hutan. Hutan ini tuh diam di sini itu masih hutan, Mas, ini. Orien begitu saya hutan. Tesek hutan. Namanya hutan Sirawung. Sirawung, alas Sirawung. Dia menjalani bertapa di tengah hutan. Lama katanya dari orang tua itu hutannya kebakar. Setelah hutannya terbakar, itu kan pohon-pohonnya udah hangus semua, Mas. Udah hangus semua. Cuman ada yang sisa ini 2 pohon kanan kiri nih. Namanya soka. Pohon soka. Terus orang dulu itu misalkan tahu nyari apa, berburu ke tengah hutan, ada orang masih bertapa, katanya orang dulu. Orangnya juga walaupun ini hutannya udah terbakar, tapi orangnya masih hidup, Mbah Syekh Jambu Karang itu, Mbak. Terus orang tua dulu yang di tengah hutan, jadi ini dikasih nama makam Si Geseng. Makamnya Syekh Jambu Karang. Makanya dinamakan Si Geseng karena hutannya tadinya terbakar. Geseng itu berarti terbakar itu. Bakar. Julukan, Mas. Oh, julukan Allah. Julukan. Kan mengembara itu kan termasuk nyari guru yang bisa mengetahui nantinya misalkan wafatnya, atau mengetahui misalkan nanti dapat apa yang diinginkan gitu. Ya, misalkan orang dari manapun yang mempunyai ingin ziarah itu kebanyakan emang nyari keberkahan, kebanyakan nyari keberkahan, berkah di dunia, berkah di saat nanti alam akhirat. Kalau hari khusus yang banyak orang tabur bunga, ya hari Kamis sore atau malam Jumat Kliwon, Mas. Kelebihan pohon soka itu tadinya kan lain-lainnya kan hangus semua, Mas. Tapi ini
cuman kanan kiri 2 pohon, enggak angus. Kayaknya kalau selain di sini enggak ada, Mas. Berarti ini usianya sudah ratusan tahun ya? Ya enggak ratusan lagi udah. Kalau dihitung ya lebih dari 500 tahun, Mas. 600-an tahun. Setelah berdoa dan selesai mengobrol dengan Mbah Kusno, kami pun melanjutkan perjalanan ke desa pesantren untuk menelusuri sejarah, yaitu ke tempat petilasan Syekh Maulana Maghribi yang jaraknya tidak jauh dari Syekh Jambu Karang, yaitu ke arah timur laut kurang lebih 500 meter. Untuk menuju ke lokasi makam ini kami harus berhati-hati karena kondisi jalan yang belum diaspal. Lokasi makam atau petilasan ini berada di tengah hamparan sawah dan dikelilingi banyak pohon rindang, terutama pohon kelapa. Terdapat musola dan 9 makam lainnya mengelilingi makam Syekh Maulana Maghribi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya Riko bisa sampai juga di sini di makam atau juga orang sering menyebut juga petilasan dari Syekh Maulana Maghribi yang ada di Desa Pesantren, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Harapannya sih hari ini bisa ngobrol langsung mengetahui tentang makam atau petilasan dari Syekh Maulana Maghribi, salah satu penyebar Islam di pesisir Jawa Tengah atau pesisir Jawa khususnya Kabupaten Pemalang. Sekali lagi, alhamdulillah sudah dapat izin, berarti kita akan masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam yang terdapat di sini dikenal oleh masyarakat Desa Pesantren Kecamatan Ulu Jami sebagai makam Syekh Maulana Maghribi. Namun didapatkan informasi sebenarnya adalah makam Syekh Tajuddin Abdul Qadir bin Abdul Rahman yang wafat pada tahun 1095 Hijriah atau bertepatan dengan 1674 Masehi. Jejak perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa terbukti dengan adanya petilasan atau makam di berbagai daerah, khususnya untuk Syekh Maulana Maghribi, termasuk makam yang ada di Desa Pesantren Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Makam ini sendiri sekarang dikelola oleh Yayasan Syekh Maulana Maghribi. Ketua Yayasan Makam Syekh Maulana Maghribi yang ada di Desa Pesantren Kecamatan Ulu Jami, Dr. Andes Kiai Haji Mahsus Mahfu menjelaskan siapa sebenarnya Syekh Maulana Maghribi yang saat ini makamnya ada di Ulu Jami. Hal ini bersumber dari risalah Habib Lutfi bin Yahya, ulama besar asal Pekalongan. Syekh Maulana Maghribi adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Beliau berasal dari Maroko. Maroko sendiri merupakan negara yang termasuk dalam wilayah benua Afrika. Bangsa Arab mengenal negara Maroko dengan sebutan Maghribi. Jadi Syekh Maulana Maghribi itu kan datang dari Timur Tengah, datang ke Indonesia mau menyebarluaskan agama Islam. Lah datang ke sini bukan hanya satu orang, orangnya bertinggal di mana-mana, termasuk yang ada di pesantren yang namanya Syekh Tajuddin. Banyak anggota daripada Syekh Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi itu berada di mana-mana. Oleh karena itu banyak kuburan-kuburan yang ada di mana-mana itu namanya kuburan Syekh Maulana Maghribi. Tapi itu bukan Syekh Maulana Maghribi yang asli, tapi itu adalah teman-temannya. Dulu boro-boro kok bisa air saja sulit. Dia itu akhirnya di sini terus menancapkan tongkatnya terus jadi sumur. Itu saya namai sumur keramat, ya. Keramat itu asal bahasa Arabnya karomah. Karomah itu adalah keistimewaan yang dimiliki wali, namanya karomah. Kalau ulama namanya ma'ona. Tapi kalau para nabi rasul namanya mukjizat. Kemudian
termasuk yang merubah Gunung Slamet. Dulu namanya bukan Gunung Slamet, namanya Gunung Karo. Mengapa dirubah? Karena pada waktu itu Gunung Slamet itu muaranya ke sungai namanya Sungai Comal. Tapi bukan lurus, berada di mana-mana. Tidak lurus kan akhirnya bisa merusak desa, merusak karangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu mulai itu diganti dengan nama Gunung Slamet. Mengapa ya pesantren kok tidak ikut Petarukan, tapi ikutnya Kecamatan Ulu Jami? Padahal kan paling jauh. Jadi pesantren itu dulu di sebelah sana, itu termasuk pesantren. Lah kalinya di belakang itu. Zaman itu dirubah, akhirnya sungainya di situ. Sebetulnya pesantren dengan Mojo, Limbangan itu dan Wonokromo itu kan gandeng, dipisah oleh Kali Comal. Dulu ndak dipisah, wong kalinya di situ kok. Yang misah dulu itu Kendal Rejo atau Kendal Doyong. Ini pesantren sebelah sini itu pesantren paling selatan, sampai ke laut. Dari di sana sudah ndak ada desa lagi. Onone dukuh, ya melune pesantren. Dukuh sana, Pesadean. Tapi pesantren. Yang asli di Gresik. Tapi di mana-mana bertebaran makam Syekh Maulana Maghribi. Contoh di Batang ya ada. Di Batang malah dua itu. Di tepi laut ada, terus di tengah sana tepi gunung ada. Saya pernah Orobodro ya. Itu kan Maulana Maghribi. Saya tanya Habib Lutfi, bisanya banyak begitu, Bib? Itu teman-temannya Syekh Maulana Maghribi atau Malik Ibrahim datang ke sini mencar-mencar, sama-sama menyebarkan agama Islam. Tapi biar gampang namanya semua Syekh Maulana Maghribi. Saya sebagai pengurus akhirnya saya tutup pakai besi tumpeng gitu ya. Jadi kadang-kadang itu naik ambil tanahnya bawa pulang. Lah saya berpikir ki bisa entek ya anggar ora kalau tak pagri. Oleh karena itu tutup saja, tapi kalau mau melihat silahkan melihat. Itu di situ itu waktu zaman Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Tajuddin dakwah di pesantren dan juga di Pemalang, pokoknya sekitarnya itu punya teman dua. Satu namanya Bau Rekso, yang kedua namanya Syekh Jambu Karang. Syekh Jambu Karang itu waktu itu sebagai penerjemah. Bau Rekso itu sebagai kaya saiki arane bodyguard keamanan. Jambu Karang dikubur di situ, terus kalau Bau Rekso dikubur di Jakarta. Kebanyakan mereka itu ya untuk pengobatan. Jadi kalau sakit ambil itu, sampai Tegal, sampai mana-mana ngujo ke situ. Orang-orang banyak ziarah ke sini itu kebanyakan malam Jumat Kliwon, Kemis Wage. Jadi kuncinya itu ada 4. Nah tadi yang sumur baru 1 itu. Setiap Ahad Pahing, kalau Ahad Pahing coba datang sini ya, saya adakan pengajian rutin. Apa namanya, tahlil, dzikir, baca surat Yasin dan sebagainya. Selalu disiplin dan dia itu tidak pernah mengingkari sesuatu. Contohnya, sholatnya berjamaah dan dia itu kalau mengatakan sesuatu, ya realitas, kenyataan. Tidak jauh dari petilasan makam Syekh Maulana Maghribi atau makam Syekh Tajuddin ini terdapat sumur tua atau tuk. Menurut penjaga sumur tersebut, Pak Gianto menuturkan bahwa air yang ada di sumur ini terus mengalir. Masyarakat menyebut sumber air tersebut dengan sebutan sumur keramat. Dan hal ini dibenarkan oleh Kiai Haji Maksus Mahfud.
Tidak terasa hari sudah sore. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan perjalanan untuk datang ke situs bersejarah yang ada di Kabupaten Pemalang. Semoga penelusuran ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk menghormati para leluhur yang sudah berjuang menyebarkan agama Islam. Saya Riko pamit, terima kasih kepada pengurus makam Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Tajuddin Abdul Qadir, Desa Pesantren, Kecamatan Ulu Jami. Terima kasih juga untuk Bapak Kusno selaku juru kunci dari makam Syekh Jammu Karang. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyimak video ini dan untuk BPR Sentral Arta yang sudah mensupport untuk Riko jalan-jalan melihat jejak syiar di Pulau Jawa. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberikan umur panjang yang bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.